Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada sekarang, dan saudara-saudara kami. Tetaplah kita dalam lindungan kasih Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui YouTube ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi, kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan yang menyambut kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus ayatnya yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tidak ada yang kekal di dunia ini. Betapapun mulianya hidup seseorang, bagaimanapun kekuatan dan kehebatannya yang ia miliki saat ini, semuanya akan berakhir. Seperti rumput cepat berlalu, seperti bunga rumput indah mekar pada pagi hari, tetapi sudah jatuh pada sore harinya. Demikian singkat pagi mekar, sorenya telah jatuh. Demikianlah gambaran hidup manusia. Bisa saja mulia, bisa saja sekarang dia kuat, hebat, pintar, tetapi sebentar lagi dia sudah layu. Bisa saja sekarang semua mata tertuju padanya karena kecantikannya, karena ketampanannya, karena kepintarannya dan kuatnya. Tetapi sebentar lagi semua itu sudah kisut, sudah layu, sudah berlalu. Tetapi Allah tidaklah demikian. Dia tetap dari kekal hingga kepada kekal. Allah tidak terpisahkan dari firman-Nya. Dalam firman-Nya Allah bekerja dan hadir. Firman-Nya juga kekal. Jadi dunia bisa saja mengalami perubahan, Bapak Ibu. Ekonomi pun bisa mengalami perubahan. Artinya setiap hari dunia dan segala isinya mengalami perubahan. Tetapi hanya firman Tuhanlah yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi apakah maksudnya ini? Maksudnya adalah standar moral dan juga dikatakan tuntutan terhadap manusia sebagai yang dikehendaki Allah tidak berubah. Tuntutan terhadap manusia yang dikehendaki oleh Allah tidak berubah. Jalan keselamatan maupun jalan untuk menyenangkan Allah tidak pernah berubah. Inilah yang menjadi landasan pokok ketika kita diperhadapkan kepada berbagai perubahan di dalam dunia ini. Banyak manusia saat ini goyah,
jika diperhadapkan dengan banyak sekali masalah, banyak sekali cobaan, banyak sekali pergumulan dalam hidup mereka. Dan bahkan mereka meninggalkan dan menuduh bahwa Tuhan itu tidak baik bagi mereka. Bila menghadapi ujian dan gelombang dalam kehidupan kita, kita perlu taat. Kita perlu taat dan setia kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Berpegang teguh pada firman-Nya, setia sampai akhir. Sambil bertekun dalam doa dan mendengar firman Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan dari Tuhan yang membuat kita tidak hanya dapat bertahan, tetapi kita juga dapat benar-benar tidak terkalahkan. Kita akan menang bila bertahan dan setia pada kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan itu Allah yang tidak pernah berubah. Artinya Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di setiap tempat dan di setiap waktu. Dan kehadirannya adalah kehadiran yang penuh kuasa. Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Tidak berubah kuasanya. Jadi kasih-Nya dan kuasanya itu tidak pernah berubah. Begitu pula dengan janji-janjinya. Kuasanya berlaku dari sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dari kekal sampai kepada kekal. Kasih-Nya tidak berubah dan tidak tergantung dari baik maupun buruknya hidup kita. Karena Allah adalah kasih. Ia tetap setia pada janji-janjinya dan tetap tak berubah sampai selama-lamanya. Jadi dengan memahami atau menghayati dan mengimani siapa Tuhan bagi hidup kita, maka seharusnya orang-orang yang percaya itu tidak ada mereka adalah orang yang paling tenang dalam menghadapi setiap masalah, setiap pencobaan dalam hidupnya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka punya Tuhan yang berkuasa. Karena mereka percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan yang setia pada janji-janjinya, dan Tuhan yang mengasihi mereka. Seharusnya iman kita tidak boleh goyah hanya karena rupa-rupa masalah kehidupan, karena kita punya Tuhan yang lebih berkuasa. Tuhan yang besar kasih-Nya kepada kita. Dan kasih-Nya itu lebih besar dari masalah-masalah hidup kita. Iman kita, iman menenteramkan jiwa kita. Kasih Tuhan mendamaikan hati kita dan janji-janjinya menguatkan kehidupan kita. Masalah kita bisa saja berubah-ubah dalam kehidupan kita sekarang ini. Baik masalah dalam keluarga, anak-anak yang sudah mulai tidak peduli kepada orang tua kami, yang sudah mulai melupakan orang tua kami, tidak memperhatikan kami lagi, seperti itu. Dan banyak masalah-masalah keluarga lainnya. Tapi Tuhan, kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dahulu Dia menyertai anak-anaknya, hari ini Dia tetap menyertai anak-anaknya. Kalau dahulu Dia sanggup membebaskan bangsa Israel, hari ini Dia pun sanggup membebaskan kita dari segala masalah-masalah yang sedang menimpa kita saat ini. Firman Tuhan inilah satu-satunya pegangan bagi kita di sepanjang jalan hidup kita. Di dunia ini firman Tuhan tetap kekal selamanya. Firman Tuhan akan terus bekerja dan berkarya dalam hidup orang percaya, yaitu untuk mengajar, menyatakan kasih-Nya, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, dan memperlengkapi setiap orang, siapapun itu, untuk setiap perbuatan baik mereka. Jadi marilah kita tetap percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan yang kekal dan tidak akan pernah berubah.
sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap masalah-masalah, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami tetap percaya bahwa Tuhan kekal sekarang dan sampai selama-lamanya, bahwa janji Tuhan tetap menyertai, bahwa waktu Tuhan pasti akan yang terbaik kepada kami. Di sini kami Tuhan mau berdoa juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Berikan kesehatan ya Tuhan, berikan panjang umur, berkati setiap pekerjaan ataupun setiap kegiatan yang sedang mereka lakukan saat ini ya Tuhan. Agar kiranya melalui setiap perbuatan-perbuatan mereka, setiap kegiatan-kegiatan mereka menjadi berkat kepada sesama kami manusia ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada saudara-saudara kami, bapak ibu kami, orang tua kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang mengalami kesusahan. Tuhanlah yang memberkati obat yang dia minum. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepadanya, agar dia dapat bersukacita senantiasa di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, kami hanyalah anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Engkau yang mengampuninya, agar tidak terhalang anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan Engkau berikan kepada kami satu persatu. Hanya Indo anak-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.